Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtisaran lil waqt, langsung saja ke dalam pembahasan kitab Tarikhil Hawadis wal Ahwal an-Nubuwiyah. Kita masuk ke dalam pembahasan tahun ke-7 daripada kenabian, atau tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 47 tahun. Di sini dikatakan wa fi hadhihi sanah hasalat waqa'atu Bu'ats. Di tahun ini terjadi perperangan Bu'ats. Apa itu Bu'ats? Kalau kita melihat merujuk ke dalam sejarah, rata-rata nama perang itu dinisbatkan gara-gara apa? Gara-gara perang tersebut terjadi di suatu daerah. Badar karena emang nama daerahnya Badar. Hunain juga sama kayak gitu. Khandaq karena parit. Jadi bukan nama sembarang nama. Begitupun Bu'ats. Apa ini Bu'ats? Bu'ats adalah huwa ismu husn lil Aus bihi harbun 'azimatun bainahum wa bainal Khazraj. Yang namanya Bu'ats adalah nama suatu benteng yang dimiliki oleh kaum Aus. Terjadi dengannya perperangan yang sangat berkecamuk antara Aus dan Khazraj. Kalau kita merujuk ke dalam sejarah, di dalam kitab Rahiqil Maktum dikatakan bahwasanya kaum Aus dan Khazraj ini musuh bebuyutan. Kagak pernah damai. Kagak pernah damai. Mereka selalu bermusuhan, selalu perang. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa penduduk Madinah pada saat zaman tersebut sebelum Nabi hijrah lebih banyak mereka itu untuk berlatih fisik daripada berdagang. Bahkan yang kita lihat di dalam sejarah yang banyak berdagang itu orang mana? Orang Mekah. Sampai Allah pun menyatakan kebiasaan orang Mekah, orang Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka emang dagang. Orang Quraisy di Mekah. Kalau kita lihat di dalam sejarah, mereka itu namanya suku Adnani. Arab terbagi menjadi 3. Arabul Aribah, Arabul Musta'arabah, Arabul Ba'idah. Ada Arab murni, ada Arab murni, ada Arab pendatang, ada juga Arab yang pada saat itu yang turun dari bukit menuju ke pedataran untuk berbaur sama yang lain. Yang dinamakan itu Arab Adnani. Itu kakeknya Nabi Muhammad tuh, Adnan. Dari situ sampai Nabi Muhammad itu di mana? Semuanya hampir rata-rata di Mekah. Terus nama Quraisy dari mana? Dari kakek Nabi yang bernama Fihir. Fihir nggak jauh dari siapa? Dari Adnan. Artinya masih dekat lah gitu. Mereka semua orang pedagang, tijaro, pedagang. Abu Thalib berdagang. Abdullah dalam riwayat kan meninggal di perjalanan, lagi dagang. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi, pedagang. Emang orang Mekah dagang. Orang Madinah dulu gak terlalu banyak dagang. Makanya di zaman dulu itu kalau mencari ketenangan itu di mana? Di kota Mekah. Tenang, adem, damai. Tapi kalau ke kota Madinah penyakit banyak. Makanya dinamakan Yathrib. Orang datang kena penyakit. Sampai Nabi bersama sahabat pada saat hijrah nyampe ke kota Yathrib kena penyakit. Abu Bakar Siddiq kena penyakit. Dalam riwayat penyakitnya cacar. Pertama kali itu baru nyampe kena. Tapi diganti namanya oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Madinatul Munawwarah. Maka kita nggak boleh mengatakan Madinah itu Yathrib, makruh. Kenapa? Karena udah diganti sama Nabi. Kecuali kalau belajar. Kayak sekarang nih nggak apa-apa kita ucapkan. Mereka penyakit banyak. Perang kagak pernah ada habisnya, nggak ada gencatan senjata. Udah perang mulu, panas. Nah, pada saat tahun ke-8 dari kenabian, beberapa tahun sebelum Nabi hijrah, damai mereka. Antara Aus dan Khazraj damai. Namun walaupun damai, dendam masih ada. Orang udah berperang bertahun-tahun. Udah lama banget, dendam masih ada walaupun udah damai.
Namun siapa yang mendamaikan lebih erat lagi, lebih bersatu lagi? Baginda Nabi Muhammad SAW. Gak sampai di situ masyarakat hadirin. Aus Khazraj digabung sama Rasulullah, jadi bersaudara. Sampai dikatakan itu kaum apa? Kaum Ansor, penolong Nabi. Kenapa dinamakan Ansor? Karena orang-orang Mekah hijrah ke kota Madinah gak bawa apa-apa, banyakan miskin. Siapa yang menolong? Orang Ansor. Maka dikatakan penolong-penolong Ansor. Penolong siapa? Penolong Rasulullah dan umat mukminin. Ditolong semuanya. Yang kagak ada rumah dikasih rumah. Yang kagak ada kerjaan dikasih kerjaan. Bahkan dalam riwayat yang gak ada istri dikasih istri. Iya. Makanya dipuji sama Allah. Orang Ansor dipuji sama Allah di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mendahulukan kebutuhan saudaranya, padahal mereka lagi khasasah, lagi butuh. Kalau kita kan kagak mikirin kayak sekarang, iya. Misal masalah corona tuh. Kalau misalnya masalah kayak gini, kita lebih mentingin diri kita sendiri dari orang lain. Kita lebih mentingin makanan dipendam daripada berbagi sama orang. Namun kaum Aus dan Khazraj bersatu jadi Ansor. Muhajirin datang dibantu sampai bersaudara. Makanya kalau kita melihat sejarah, Nabi Muhammad datang pertama kali bukan hanya bangun masjid, tapi di antara yang lain apa? Akha bainal muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan, orang Ansor udah dipersaudarakan. Aus Khazraj jadi satu. Terus Muhajirin datang disaudarakan lagi sama Nabi. Fulan bin Fulan, ini Muhajirin, ini Ansor. Inti sama dia bersaudara. Itu persaudaraan lebih hebat, lebih kental, lebih erat daripada saudara kandung. Kita saudara kandung masih musuhan. Masalah warisan masih mau bunuh-bunuhan. Masalah waris, kagak dibawa mati. Masalah apa lagi? Masalah kerjaan, masalah duit tuh. Udah saudara kandung kayak musuh. Sampai mereka mengatakan kalau duit itu nggak pakai kawan-kawanan. Kalau yang lain oke dah kita berdulur. Kalau bahasa paling berdulur, apa namanya? Sadulur, bersaudara. Tapi kalau duit kagak. Namun kalau duit kagak ada saudaranya udah musuh gitu. Namun orang Muhajirin Ansor dipersaudarakan sama Nabi lebih erat daripada saudara kandung. Itu yang dilakukan sama Nabi. Maka mereka itu erat banget hubungan satu sama lain, cinta atau sama lain. Mikirin tetangga, mikirin orang lain, mikirin saudaranya. Zaman sekarang ada orang ngaku umat Nabi, memperpecah belah umat Nabi, bukan mempersatukan. Umat Nabi udah susah payah mempersatukan Aus dan Khazraj, mempersatukan Muhajirin dan Ansor. Zaman sekarang ada orang umat Nabi udah satu, zaman udah Nabi susah banget ngurusinnya. Sampai harus mengorbankan nyawa, sahabat yang lain sampai mengorbankan harta untuk persatuan. Abu Bakar Siddiq karena banyak orang murtad diperangi sama Abu Bakar Siddiq. Itu di zaman Abu Bakar Siddiq tuh beliau paling banyak memerangi dua hal. Orang yang kagak mau ngeluarin zakat sama orang yang murtad. Kenapa? Dulu saudara keluar, ayo dibajak lagi masuk Islam. Sekarang banyak orang dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit lu laknat, lu ini, mutus tali silaturahmi. Maka wajar. Kenapa balak kita ini banyak, musibah kita ini banyak. Kita ini saudara seiman, dipersaudarakan sama Nabi. Namun kita satu sama lain memecah belah diri sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat tidak diridhoi sama Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada yang berseteru di antara saudara kalian, gabung, jangan dipecah. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan apa? Yang namanya muslim sama muslim kal bunyan, seperti bangunan. Ini bangunan bisa kokoh, kita nggak kena hujan. Karena apa? Satu sama lain saling ngeketin, saling nguatin. Saling bererat. Saling bergandengan. Coba aja, satunya lemah, roboh. Satunya rusak, roboh. Nah, begitupun Islam. Kenapa kita ini lemah? Kenapa kita ini seakan-akan kagak ada power? Mau dari ekonomi, mau dari agama, mau dari ibadah, mau dari sholat, mau dari zakat. Kenapa muslim banyak miskin?
Karena kagak ada persatuan. Orang dulu ngelihat ada orang miskin diajak makan, dipaling, ditarik, diajak ke rumahnya, dikasih sedekah, dibantu. Kalau sekarang udah paling dia bohong, mungkin dia miskin minta-minta, di rumah ada mobil. Pikiran kita kayak gitu, suuzon dulu, prasangka jelek dulu. Dia mau bohong mau enggak, hisabuhum Allah, urusannya sama Allah. Namun kita dianjurkan sama Nabi untuk bersaudara satu sama lain, sehingga kita di akhirat pun bisa berkumpul bersaudara atas nama Islam, atas nama mukmin. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan, semoga mendapatkan manfaat, semoga selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap sehingga sholat kita, ibadah kita, maulid kita bisa nyaman lagi, sholat bisa ibadah seperti semula. Semoga penyakit corona, penyakit apapun itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dibebaskan dari segala belenggu, terlebih lagi belenggu maksiat, terlebih lagi belenggu-belenggu yang haram, belenggu-belenggu riba, belenggu-belenggu yang lainnya, sehingga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.